Aksi unjuk rasa dilakukan oleh Aliansi Buruh Jawa Tengah di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Kamis siang. Aksi ini menyuarakan penolakan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan menuntut kenaikan untuk upah minimum provinsi tahun 2025 sebesar 10%. Perkenalkan, saya Umi Latifah dengan NIM 090 dari kelas Humas B. Di sini saya akan menganalisis konflik yang terjadi di Kota Semarang, yaitu demo buruh di kantor Gubernur Jawa Tengah yang menuntut kenaikan UMP hingga 10%. Nah, demo ini dilakukan oleh para buruh dari berbagai federasi yang menuntut kenaikan UMP hingga 10%. Mereka juga meminta untuk penghitungan UMP ini tidak lagi menggunakan formula dalam PP nomor 51 tahun 2023 karena menurut Aulia Hakim, Sekretaris KSPI Jateng, berdasarkan survei kebutuhan hidup layak atau KHL, kenaikan UMP semestinya naik hingga angka 8-10%. Namun jika menggunakan formula PP nomor 51 tahun 2023, kenaikan UMP hanya bisa sampai 4,02% saja. Nah, tuntutan ini memicu aksi demo sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap peraturan pemerintah yang dianggap tidak mensejahterakan para buruh. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini yaitu massa buruh dari berbagai federasi tersebut, yaitu dari Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Aliansi Buruh Jawa Tengah, Partai Buruh, dan komunitas lainnya. Juga pemerintah ikut andil dalam konflik ini, khususnya penjabat Gubernur Jawa Tengah yang menjadi penanggung jawab dalam konflik ini. Nah, di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai pihak yang berada di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Untuk strateginya, saya akan melakukan mediasi. Saya akan memfasilitasi komunikasi antara buruh dan pemerintah tanpa memihak, juga membuka ruang komunikasi agar kedua belah pihak dapat berdiskusi dengan tenang dan produktif. Untuk tahapan dan proses pada konflik ini, saya akan menggunakan pendekatan manajemen konflik dari Berkovich dan Reagan dalam Butler tahun 2009, yaitu accommodationist, menggunakan cara persuasif diplomatik untuk menawarkan kesepakatan terhadap pihak yang bertikai atau pihak yang berkonflik, yang dalam konteks ini adalah buruh dan pemerintah. Untuk tahapannya, saya akan melakukan identifikasi masalah dalam konflik ini, yaitu buruh yang menuntut kenaikan UMP sebesar 10%. Selanjutnya, saya akan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan buruh dan pemerintah secara formal. Untuk langkah yang ketiga, saya akan berkompromi dengan kedua belah pihak agar mereka saling memberi dan menerima untuk menemukan jalan tengah atau kesepakatan dan juga solusi dari konflik ini. Nah, pada langkah yang ketiga ini, kemungkinan akan terjadi negosiasi di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Yang terakhir, saya akan menuliskan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ini secara resmi agar dapat menjadi dasar untuk kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di masa depan. Dengan melaksanakan tahapan dan proses ini, diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan damai dan tanpa kekerasan, karena kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing tanpa adanya tindakan yang merugikan atau paksaan. Melalui komunikasi yang terbuka dan penyelesaian yang berbasis dialog, konflik ini bisa berakhir dengan solusi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak demi kesejahteraan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga dapat menginspirasi bagi pihak-pihak yang berkonflik dan dapat memenuhi ujian akhir semester manajemen konflik saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.